Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber dan seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, saat ini saya kembali lagi untuk mengungkapkan beberapa pertentangan dan perbedaan di antara ustadz-ustadz Wahabi. Jadi mereka sebelumnya mungkin ketika mau berfatwa tidak mengadakan bahsul masail dulu. Apa yang mereka pahami itu sendiri-sendiri. Al-Quran atau hadis teks yang mereka pahami adalah sendiri-sendiri, tanpa dimusyawarahkan dulu dengan teman-temannya, sehingga terjadilah perbedaan dalam menyikapi beberapa hukum. Ini adalah part kedua yang saya beri judul dakwah dagelan Wahabi jelang berbuka, bagian kedua. Kali ini saya akan menampilkan dua masalah. Yang pertama adalah masalah mengadzani bayi yang baru lahir, baik hadisnya dhaif ataupun sahih. Dan yang kedua tentang hukum kulit babi. Baiklah teman-teman, biar tidak panjang lebar, kita mulai dari hukum, bagaimana hukumnya mengadzani bayi yang baru lahir dan status hadis tentang mengadzani bayi yang baru lahir ini. Yang pertama kita dengarkan fatwanya dari Ustadz Nurbais, Ammi Nurbais. Silahkan untuk Ustadz Ammi Nurbais untuk memberikan penjelasan tentang hukum mengadzani bayi yang baru lahir. Untuk Ustadz Ammi Nurbais kami persilahkan. Tafadhal. Menurut Ustadz, bagaimana hukum mengadzani bayi yang baru lahir? Boleh apa tidak? Sahih apa tidak hadisnya? Silakan Ustadz dijawab. Ada kesunahan untuk adzan pada saat anak lahir? Ada kesunahan untuk adzan pada saat anak lahir. Demikian pula iqamahnya juga tidak ada. Sebagaimana tidak ada kesunahan, tidak ada perintah untuk mengadzani mayit pada saat dikuburkan. Oke, terima kasih Ustadz. Berarti menurut pendapat Ustadz, tidak ada kesunahan mengadzani bayi yang baru lahir, sebagaimana tidak disunnahkannya mengadzani orang yang meninggal dunia, yang dikubur itu. Terima kasih Ustadz. Sekarang Ustadz Biker Sunnah, Ustadz Subhan Bawasir, silakan untuk memberikan penjelasan tentang hukum mengadzani bayi yang baru lahir dan juga status hadisnya. Silakan Ustadz, tafadhol. Ya, ini pun tradisi yang ada di masyarakat. Ya, bukan di Indonesia saja, sejak zaman dahulu sudah banyak orang berpendapat tentang azan di telinga bayi. Wallahu a'lam bishawab. Terjadi khilaf ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sahih hadis tersebut. Oke, terima kasih Ustadz Subhan Bawasir, Biker Sunnah. Berarti menurut Ustadz, karena ini hadisnya tidak sahih, berarti tidak boleh ya melaksanakan atau mengamalkan mengadzani bayi yang baru lahir. Kalau saya bisa tarik kesimpulan seperti itu Ustadz. Mohon maaf kalau salah. Selanjutnya kami persilahkan untuk Ustadz Badrus Salam LC untuk memberikan penjelasannya. Tafadhal Ustadz Badrus Salam. Memang ada hadis tentang mengadzankan bayi, Pak. Oh, ada hadisnya ya Ustadz. Terus status hadisnya itu bagaimana Ustadz? Dhaif atau sahih? Gimana? Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih. Oh, iya. Berarti hadisnya dhaif, tidak sahih. Ya, menurut Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oh iya, tunggu. Terus kalau hadisnya dhaif, tidak sahih, boleh tidak dijadikan hujah dan diamalkan Ustadz? Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Oh, karena hadisnya dhaif, tidak sahih, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah. Berarti mengadzani mengadzani bayi yang baru lahir itu tidak bisa diamalkan ya menggunakan hadis tersebut. Tidak boleh berarti Ustadz. Oke. Sekarang kita lanjut penjelasan Ustadz berikutnya,
yaitu Pak Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Monggo tanggapannya Ustadz. Bagaimana Ustadz tentang hukum mengadzani bayi yang baru lahir, sekaligus tolong jelaskan status hadisnya juga Ustadz. Apa boleh diamalkan atau tidak? Masalah mengadzankan bayi ada khilaf dengan para ulama, hadisnya dhaif tetapi diamalkan oleh sebagian salaf ya. Oh, hadisnya dhaif. Iya, dhaif. Tetapi diamalkan oleh sebagian salaf. Dhaif diamalkan oleh sebagian salaf. Terus kalau kita mengamalkan bagaimana Ustadz? Kita orang seperti itu kita harus ingkar terhadap tradisi yang dilakukan di Indonesia ini Ustadz. Ketika bayi lahir kemudian diadzani, kita harus ingkar, kita katakan bid'ah atau gimana Ustadz? Karena kan hadisnya dhaif. Intinya kalau ada yang mengadzankan kita tidak ingkari. Tetapi kalau saya memilih tidak karena hadisnya apa? Dhaif. Tapi sebagian salaf mengerjakan maka tidak perlu kita ingkari. Maksudnya mereka baik itu. Oh, sekalipun hadisnya dhaif tetapi diamalkan oleh sebagian salaf, maka Ustadz tidak ingkar sekalipun Ustadz sendiri tidak mengamalkannya. Jadi kita tidak perlu ingkar Ustadz kalau ada orang yang mengadzani bayi yang baru lahir, jangan langsung kita katakan bid'ah, sesat gitu ya Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz. Berarti kesimpulannya menurut Ustadz Firanda, tetap jika ada orang yang mengamalkan maka kita tidak ingkari. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya penjelasan Pak Ustadz Dr. Syafiq Risa Basalamah. Silahkan penjelasannya Ustadz, hukum mengadzani bayi yang baru lahir dan juga status hadisnya Ustadz. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang derajat hadis. Oh, berarti ulama tidak sepakat hadis itu dhaif dan ulama juga tidak sepakat hadis itu sahih ya Ustadz. Iya. Siapa saja di antaranya Ustadz? Tolong sebutkan di antaranya siapa yang mensahihkan atau menguatkan hadis tersebut Ustadz. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Beliau menyebutkan ada 3 hadis yang berkaitan dengan mengadzani dan mengiqamah. 2 hadis itu dhaif, lemah. Yang 1 oleh beliau dikuatkan. Berarti ada 3 hadis yang membahas tentang masalah mengadzani bayi baru lahir ini. 2 didhaifkan, 1 oleh beliau dikuatkan. Kalau ada 1 hadis yang dikuatkan oleh beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, terus bagaimana pandangan beliau tentang mengadzani bayi yang baru lahir itu Ustadz? Silakan Ustadz. Sehingga beliau berpendapat bahwa saya mengadzani dan mengqomatin itu termasuk sunnah. Oke. Berarti Ibnu Qayyim berpendapat bahwa mengadzani bayi yang baru lahir itu adalah sunnah. Oke Ustadz. Terus sekarang ya saya tanya pendapat Ustadz sendiri bagaimana? Misalnya ada jamaah antum yang mengadzani itu Ustadz, mengadzani bayi yang baru lahir. Bagaimana pendapat Anda Ustadz? Jadi Anda lihat masalahnya ini fihi sa'ah, yang melihat untuk diadzani tafadhol. Itu teman-teman perbedaan dari mereka, dari Ustadz Wahabi itu. Lalu jamaahnya yang bingung gimana? Jangan bingung-bingung, mari kita sekarang dengarkan fatwanya ulama Saudi sendiri tentang hukum mengadzani bayi yang baru lahir. Ini dia. Wa amma hadis al-adhan fi udhunihi al-yumna fala ba'sa bihi ala anna fihi maqalan aydan. ولكن هذا يكون حين الولادة مباشرة. قال العلماء والحكمة في ذلك أن يكون أول ما يسمعه الأذان الذي هو النداء للصلاة والفلاح وفيه تعظيم الله وتوحيده والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. Intinya Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin menganggap hadisnya itu hadis tentang mengadzani bayi itu tidak apa-apa, karena hikmahnya menurut ulama adalah yang pertama kali masuk didengar oleh telinga bayi itu adalah lafaz adzan, lafaz Allah itu, bukan dangdut. Selanjutnya adalah hukum kulit babi atau anjing jika disama, apakah menjadi suci atau tidak? Silahkan pertama kali adalah Ustadz Zainal Abidin untuk menjelaskan. Tafadhol Pak Ustadz. Dari kulit babi najis. Saya katakan tidak, karena menurut pendapat yang sahih, 2 kulit babi dan anjing ini kalau disama dan suci, maka bisa suci. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja. Silahkan, tafadhol Pak Ustadz.
Tapi kalau kulitnya disamak, dihilangkan seluruh yang berkaitan dengan minyak-minyak dan cairan, sehingga menjadi sangat kering, maka menjadi tidak najis. Dan ini tidak berlaku pada babi, karena babi kulitnya sendiri apa? Najis, tidak bisa disamak. Jadi penjelasan Ustadz Firanda adalah kulit bangkai itu kan najis, tetapi bisa suci ketika disamak. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada kulit babi. Karena kulit babi itu najis langsung, tidak bisa disucikan lagi itu. Tetap najis walaupun disamak, tetap tidak bisa suci.